Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, di Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah. Dan kali ini kita akan berbicara tentang mengimani takdir. Dan mohon maaf, ternyata kami sudah paling tidak 2 kali Jumat tidak memberikan edisi spesial Jumat Berkah ini karena kebetulan di 2 kali Jumat kalau tidak salah itu berturut-turut berbarengan dengan hari besar dan ada kalanya itu memang posisi kita sedang di luar kota. Posisi kami maksudnya sedang berada di luar kota. Nah, mengimani takdir itu kan sebagai bagian dari rukun iman kita ya. Percaya kepada takdir Allah. Dan percaya kepada takdir itu sepertinya kalau menjadi prasyarat iman atau sudah berada di bagian dari rukun iman, kok kayaknya sesuatu yang simpel, sesuatu yang sederhana, dan seperti sebuah keniscayaan yang ada pada diri kita yang mungkin barangkali saja merasa sudah memiliki iman atau sudah percaya kepada 6 iman itu atau kepada rukun iman. Nah, tetapi ternyata pada implementasinya tidak segampang yang kita bayangkan ya. Hal kecil-kecil saja yang kadang kita itu tidak kita sadari kita lakukan, seperti ketika kita mengeluh atas sebuah kejadian, atas sebuah peristiwa. Meskipun ini kalau ngomong topik agak bersinggungan dengan topik tentang bersyukur ya, tapi memang bersyukur itu juga terkait erat atau mungkin saling memperkuat atau saling menjadi pondasi. Bisa kita bilang bahwa iman kepada takdir atau meyakini bahwa itu adalah takdir Allah itu bisa menjadi pondasi atas rasa syukur, atau karena kita punya rasa syukur, hati kita bahagia, maka kita akan lebih meyakini takdir Allah. Jadi keduanya saling terkait, saling menjadi landasan, saling menjadi pondasi, saling memperkuat satu sama lain. Nah, untuk kali ini kita khusus membahas tentang iman kepada takdir itu. Jadi kita membahasnya tidak dalam kerangka teoritis. Kalau mungkin barangkali saja yang bikin ini menjadi sepele, mungkin iman kepada takdir itu sudah diajarkan dulu ketika kita belajar tentang pelajaran agama Islam, entah itu di SD, entah itu di SMP atau di SMA. Itu kan ketika menyinggung tentang rukun iman, maka pastinya salah satunya akan menjadi bab atau subbab mungkin tentang iman kepada takdir atau ketentuan Allah. Nah, yang perlu saya jelaskan lebih dulu ketika kita ngomong takdir itu berarti adalah ketentuan Allah ya. Sehingga apa yang terjadi, lebih tepatnya apa yang sudah terjadi atau apa yang telah terjadi itu sebenarnya adalah takdir Allah. Ketika ngomong takdir Allah, berarti yakinlah bahwa itu sudah melibatkan namanya akurasi dan presisi ya. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu sempurna, termasuk segala kejadian yang menimpa kita setelah hal itu terjadi. Itu sebenarnya sudah terencanakan, sudah terperhitungkan dengan sangat sempurna. Nah, kita sebenarnya paham itu di satu sisi. Kita tahu bahwa itu adalah kehendak Allah, itu adalah takdir Allah, itu ketentuan Allah, sudah diperhitungkan dan pasti itu sesuatu yang terbaik. Tapi masalahnya kadang hal yang sudah kita ketahui itu hanya kita simpan, hanya ada di satu tempat atau di satu sisi. Tapi begitu kita menghadapi kenyataan, entah kita dapat musibah, entah itu misalnya kita hal yang kecil aja kita kesandung kaki kita, maka kita menggerutu bahkan kadang-kadang mengumpat ya. Atau kalau dalam bahasa Jawanya miso-miso gitu ya. Dengan hati yang jengkel, terus kemudian akhirnya mood terpengaruh, kinerja kita terpengaruh, pikiran kita kacau. Jadi itu hanya contoh kecil kesandung, belum lagi hal-hal yang lain. Janjian terus kemudian dibatalkan atau
sudah merencanakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan rencana kita. Itu semua sudah atas ketentuan atau sudah diketahui oleh Allah dengan sebuah perencanaan yang sangat sempurna. Nah, itu yang membuat satu sisi pengetahuan semacam ini disimpan di lemari gitu ya. Kita paham secara teoritis seperti apa, idealnya seperti apa. Tapi di sisi yang lain ketika kita mendapatkan musibah, contohnya yang kecil-kecil, saya tidak akan mencontohkan yang besar banget. Karena kalau mencontohkan yang besar banget, teman-teman mungkin barangkali saja akhirnya ada level atau berdasarkan kadar iman ya. Kan orang-orang yang sangat tegar menghadapi sesuatu yang besar, musibah dan seterusnya, itu biasanya bersesuaian dengan kadar iman. Kalau kita ngomong iman kepada takdir Allah, berarti kadar iman kepada qada dan qadar itu, kepada takdir Allah itu berarti semakin tinggi atau posisi orang ini imannya bisa dikatakan punya level yang tinggi. Nah, kalau khusus pada topik ngomong qada dan qadar, berarti iman terhadap qada dan qadar Allah itu semakin tinggi atau berada di posisi yang tinggi. Nah, saya tidak akan menggunakan contoh yang berat-berat seperti itu. Kita pakai aja contoh-contoh yang kecil ketika kita kesandung, kelilipan, atau ketika kita bersin. Mungkin bersin aja kadang-kadang yang sering sekali saya pakai untuk contoh, padahal bersin itu sendiri adalah tubuh kita itu selain mengeluarkan sesuatu yang asing mungkin dari penciuman kita, dari hidung kita, dari saluran pernafasan kita, tapi juga itu adalah cara tubuh kita itu menggoncangkan atau menggoyangkan kembali. Jadi Allah itu punya cara untuk membuat kita itu jauh menjadi lebih baik dengan kehendaknya. Tapi sayangnya kadang-kadang kita itu memaknai itu secara berkebalikan. Yaitu contohnya misalnya bersin, wah langsung merasa tersiksa dan seterusnya. Padahal bersin itu adalah menggoncangkan tubuh kita untuk bisa melakukan sebuah organisasi kembali. Jadi struktur energinya itu digoyang kembali dan biar bisa merestrukturisasi. Dan itu awal mula dari cara tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya atau menormalisasi tubuh secara mandiri gitu ya. Nah, itu kadang-kadang menjadi bahan keluhan. Kita merasa itu sesuatu yang tidak nyaman, tidak nikmat, atau mungkin barangkali mengganggu ketika Anda sedang asik ngapain, sedang bekerja, sedang bermain. Nah, itu contoh kecil aja seperti itu ya. Makanya yang paling gampang justru malah contoh kecil. Karena apa? Karena justru dengan contoh-contoh kecil yang dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang sering kita gampang lupa. Beda kalau musibah-musibah atau sesuatu yang terjadi itu luar biasa. Ketika terjadinya luar biasa, maka kembali lagi ini berdasarkan atau kembali kepada kadar iman. Dan itu ya akan mudah dimaklumi kalau misalnya ada orang tertentu yang masih mengeluh dan seterusnya. Karena memang musibahnya besar. Tapi kalau semakin tinggi level kepercayaan atau keyakinan kita kepada qadar Allah tadi, kepada takdir Allah, itu akan semakin tidak ada keluhan. Jadi sudah yakin dan ya sudah, itu sudah tidak bisa diapa-apain dan pasti sudah atas perhitungan Allah. Nah, demikian saja. Ini topik yang bisa jadi dibilang ringan, tapi ternyata dalam pelaksanaannya butuh kesadaran tinggi untuk kita selalu aware, untuk kita selalu ingat, tidak lupa, tidak khilaf. Demikian untuk JMP atau Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah kali ini. Jumpa lagi di JMP edisi spesial Jumat Berkah yang akan datang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.